Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Nur Syawal. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Imam Bonjol yang ada di Sulawesi Utara untuk memenuhi MK tugas saya, yaitu wisata dakwah. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan Tuanku Imam Bonjol. Dalam nama aslinya, Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Ia juga merupakan putra dari pasangan Khatib Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya, Khatib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai Ganggau, mudik dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya sebagai bagian klan suku Koto. Setelah dewasa dan menjadi ulama dan pemimpin, Muhammad Syahab mendapat beberapa gelar dari masyarakat setempat. Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Padri. Ia baru terlibat setelah Tuanku dan Renceh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin Harimau Nan Salapan, menunjukkan sebagai imam pemimpin bagi kaum Padri di Imam Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Lanjut ke pembahasannya, itu sejarah Imam Bonjol yang ada di Sulawesi Utara. Pada saat Imam Bonjol berada di Sulawesi Utara, di situ terdapat adanya perang Padri, yaitu perang saudara antara kaum religius dan kaum adat di Padang Sumbar. Namun karena semakin terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada kolonial yang saat itu menjajah Indonesia termasuk Padang. Dosen sejarah Universitas Samratulangi, yaitu Roger Allen Kembuan, mengatakan di akhir perang Padri, Imam Bonjol berhasil ditawan meskipun sempat lolos. Imam Bonjol tak hanya sendiri, ia ditawan bersama anak tertuanya bernama Sultan Saidi, kemenakan Abdul Wahid, dan orang kepercayaannya yaitu Baginda Tan Labih. Sejak di bawah dari Padang ke Batavia, keempatnya dikawal oleh seorang perwira Belanda asal Minahasa, yaitu Letnan Palar. Di Batavia, 4 eksil tersebut tinggal selama 6 bulan sembari menunggu surat keputusan dari Gubernur Jenderal Belanda untuk mengasingkan mereka ke Cianjur, Jawa Barat. Saat di Cianjur, Imam Bonjol menjadi guru agama dan memiliki banyak pengikut. Belanda yang melihat hal tersebut merasa Imam Bonjol bisa menjadi ancaman karena pengaruhnya diprediksi akan semakin besar. Kalau Imam Bonjol di Cianjur kondisinya jadi tidak aman, akhirnya dia dan rombongan disuruh kembali ke Batavia sebelum keputusan memindahkan pengasingan dibuat. Akhirnya, pada tahun 1839, Imam Bonjol dan rombongan diasingkan ke Ambon. Di Ambon, mereka ditempatkan di kampung Melayu dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Saat masa kontrak rumah yang ditinggali Imam Bonjol berakhir, ia berniat memperpanjang kembali namun ditolak. Imam Bonjol justru diberi tempat baru, namun ia menolak juga. Saat bertemu pemimpin Belanda di Ambon, oleh sekretaris kantor ia disarankan agar pindah ke Manado, yaitu Sulawesi Utara. Karena biaya hidup yang relatif lebih murah, Imam Bonjol pun setuju dan menyanggupi ide tersebut. Namun, sewaktu pulang ke rumah, ada seorang letnan Melayu yang mengatakan bahwa Manado banyak orang bukan Muslim dan banyak babi berkeliaran di sana. Mendengar hal tersebut, Imam Bonjol memutuskan batal pindah ke Manado. Namun, saat kembali pemimpin Belanda untuk mengajukan pembatalan, surat pemindahan sudah ditandatangani oleh Gubernur Maluku. Imam Bonjol pun sempat menolak, namun karena kapal sudah siap berangkat, akhirnya ia dan rombongan tetap pergi ke Manado.
Pada bulan Maret 1841 Imam Bonjol dan rombongan berangkat ke Manado. Mereka sempat terombang-ambing selama 3 hari di laut karena ombak tinggi yang menyebabkan kapal tidak bisa merapat ke Teluk Manado. Saat tiba di Manado dan bertemu dengan residen Manado, akhirnya rombongan Imam Bonjol dibawa ke Kombi Minahasa yang sekarang lebih dikenal dengan Tondano Pantai. Lokasi pengasingan rombongan Imam Bonjol letaknya lebih jauh dari lokasi pengasingan rombongan Kiai Mojo yang berada di pusat Tondano. Dari Manado menuju desa Kombi memakan waktu dan jarak yang sangat jauh, yaitu sekitar 50 km. Belanda memang berencana tidak mengasingkan Imam Bonjol dan Kiai Mojo dalam satu lokasi karena bisa menimbulkan ancaman bagi kolonial. Rombongan Imam Bonjol pun tak tertahan lama di Kombi, hanya sekitar 8 bulan. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak tahan dengan cuaca dingin di Kombi. Akhirnya Imam Bonjol mengajukan perpindahan gubernur jenderal Belanda langsung yang kebetulan sedang berkunjung ke Manado. Pihak Belanda pun menyetujuinya dan rombongan Imam Bonjol dipindahkan sementara di desa Koka di Minahasa. Di Koka, ketiga pengikut Imam Bonjol sempat menikahi perempuan Minahasa. Saat datang waktunya dipindah ke desa Lota di Pineleng, Minahasa, Belanda melarang ketiga pengikut Imam Bonjol dan keluarga untuk pindah. Hanya Imam Bonjol yang diperbolehkan pindah ke Lota, didampingin oleh mantan tentara KNIL Apolos. Kehidupan di Lota lah yang membuat hubungan Imam Bonjol dengan Apolos Minggu semakin dekat. Bahkan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Di Lota, Imam Bonjol pun menghabiskan sisa hidupnya dengan bertanam dan beribadah sebelum meninggal pada 10 Desember 1852. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yaskurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.